Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai saat ini pada Ramadan tahun ini kita dipertemukan kembali untuk bisa meraih fadilah Ramadan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditumpahkan pada bulan Ramadan ini, dan mesti kita syukuri bahwa kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah, yang ditakdirkan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan suci ini. Sangat luar biasa ketika bulan Ramadan ini dikatakan oleh Allah sangat khusus bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini adalah langsung Allah yang memberikan penilaian. Kalau amalan-amalan yang lain masih mungkin untuk dirinya sendiri, tapi bukan dengan Ramadan. Puasa dengan segala aktivitas ibadahnya, di situ akan kita temukan banyak kebaikan yang dilimpahkan, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekhususannya, bahkan Allah menyebut puasa ini adalah untukku. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa innahu li wa ana ajzi bih wasyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabau ahadun aw qatalahu falyakul inni mra'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Dalam hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka bergembira karena bukanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya bergembira karena puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Para pendengar
pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa kekhususan bulan Ramadan, puasa dengan segala ibadah yang ada di dalamnya, sholat malam. Bahkan di hadis lain dikatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berdiri sholat di malam bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jaminan dari Allah. Betapa luar biasanya bulan Ramadan. Betapa luar biasanya. Sungguh keluar biasaan bulan Ramadan ini dikatakan bahwa di dalam hadis yang saya bacakan tadi, fa innahu li, sesungguhnya puasa ini untukku, wa ana ajzibi, dan Allah yang akan memberikan balasannya. Maka dikatakan asyamu junnatun, puasa ini adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai dari segala perbuatan, bahkan dari perkataan yang keji, perkataan yang kotor. Itu batas-batas yang paling minim dikatakan sebagai perkataan yang keji, atau bahkan yang lebih minim lagi adalah jangan berkata yang keras. Itu memberikan gambaran bahwa orang puasa itu khusyuk, orang puasa itu tawadhu, orang puasa itu menggambarkan orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan bisa menjadi satu perisai, akan bisa menjadi tameng pada dirinya apabila puasa itu dilakukan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhusyuannya, ketawaduannya di dalam melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi junnatun di sini dikatakan sebagai perisai diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang tercela, yang akan menjadikan hasil sangat luar biasa. Di akhir hadis nanti dikatakan, asyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Puasa itu sebagai satu perisai, maka jangan berkata keji, jangan berteriak-teriak, bahkan teriak saja pun jangan sampai. Ini gambaran luar biasa kekhususan bulan Ramadan yang oleh Allah sendiri akan diberikan penilaian kepada kita. Para pendengar MTA TV rahimakumullah, hasil daripada orang yang melaksanakan puasa yang dikatakan sebagai perisai itu nanti dikatakan orang itu akan menjadikan, setelah tidak berkata-kata keji, maka dia akan bersikap yang sangat luar biasa. Digambarkan di sini, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, apabila ada orang yang mencaci maki atau menyerangnya, sampai gambarannya dari mencaci maki itu berupa perkataan sampai perbuatan menyerangnya. Ini orang-orang yang berpuasa dituntunkan untuk mengatakan ini shaimun, saya sedang berpuasa,
sangat luar biasa. Jadi gambaran orang-orang yang berpuasa itu yang dikatakan oleh Allah, ini adalah amalan yang oleh Allah langsung kepada Allah, langsung oleh Allah yang menilai, yang memberikan pahalanya. Ini harus betul-betul. Maka puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya, tetapi secara keseluruhan bagi orang-orang yang berpuasa ini harus totalitas kekhusyuan, ketawaduan bisa dinilai, bisa dilihat dari dia melaksanakan puasa itu sendiri. Secara zahir bisa dilihat dia menahan daripada lapar dan dahaganya, menahan daripada syahwatnya, khusus berkonsentrasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa karena Allah sudah menganggap ini adalah amalan langsung yang akan dinilai oleh Allah, maka sampai dikatakan bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu bahkan dikatakan lebih harum daripada bau minyak kasturi. Kita bisa bayangkan seperti apa wanginya minyak kasturi. Itu masih kalah oleh bau mulut orang-orang yang berpuasa. Itu artinya apa? Nilai daripada orang yang berpuasa itu sangat luar biasa apabila dalam pelaksanaannya betul-betul dia bisa menghindari rafath, yashab, perkataan yang keji, dia menghindari berteriak-teriak, bahkan apalagi amalan-amalan yang lebih daripada itu, kemaksiatan-kemaksiatan yang lebih daripada itu. Maka di hadis lain dikatakan pada hari itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga. Artinya memang sangat luar biasa amalan puasa ini apabila dilakukan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kepasrahan diri kepada Allah, dengan penuh mengikuti aturan-aturan. Bahkan dikatakan tadi, jangan sampai berteriak-teriak, itu batasan sangat minim, apalagi berbuat yang lebih daripada itu kemaksiatannya. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, endingnya, akhirnya orang-orang yang bisa melaksanakan puasa ini dengan penuh ketawaduan itu akan menemukan dua hal kegembiraan yang sangat didambakan, bahkan bisa dirasakan ketika orang yang berpuasa itu menghadapi berbuka. Apalagi sore ini sudah akan mendekati waktu berbuka. Kegembiraan yang pertama akan segera kita rasakan, yaitu ketika kita menghadapi hidangan-hidangan berbuka puasa yang notabene di kalangan kita ketika menghadapi berbuka puasa itu hidangannya tidak sekedar 1, 2, bahkan 3, 4 macamnya. Itu kegembiraan tersendiri. Dan kegembiraan lagi yang kedua adalah kegembiraan nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang dijalankannya dengan penuh ketawaduan. Itu nanti akan kita harapkan betul-betul di hadapan Allah sebagai satu hasil apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, demikian satu hadis
yang kami sampaikan mudah-mudahan memberikan satu dorongan moral kepada kita bagaimana kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan, ketawaduan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak salah dan kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.